bahasa tattoo-nya gimana Kak? Dia kalah dia. Dia kan? ya. Masih ingat ya? Oke. Bun Dia, buat Tardi, buat Noite. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Yes. Buat kamu semua yang sudah subscribe podcast kita ya. Juga udah share, like, komen semuanya. Thank you. Terus DM kita berdua. Masih ada yang nge-DM? Ada. Kamu masih ada nge-DM? Aku udah nggak ada yang nge-DM, nggak ada yang nge-WhatsApp. Kemarin screenshot ke gue apa? Udah. Skip. Ya udah. Kalau gitu kita ketemu lagi di podcast Eja and Grace. Nah, Yes. sekarang ini kita akan ngobrolin sesuatu yang pasti membuat enggak buat kita juga. Mungkin banyak orang bertanya-tanya gitu kan ya. Karena memang podcast kita itu bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Mencerdaskan anak bangsa. Mencerdaskan anak bangsa. Betul. Nah, karena kita tujuannya mulia nih guys. Yes. Jadi, ya kan? Iya. Mulia loh. Iya. Nah, jadi karena tujuan kita mulia nih, ya kan? Kita di sini pengen membongkar wawasan soal dunia alter. Nah, apa tuh? Sumpah gue aja nggak ngerti. Ya, terus juga ini nih kode-kode anak Gen Z, siapa tahu kalau sebut sama daun muda ya nggak sih? Kalau kita tuh gen milenial. Oh, sorry. Oke. Kita Gen Z. Nggak usah diomongin kita Gen. Kita baby boomer jangan-jangan. Kita generasi tangguh. Pantang mundur. Oke. Jadi sekarang kita udah ada Kimberly. Hai Kimberly, biru-biru hari ini. Kimberly ini adalah salah seorang seleb alter tweet, dia followernya 20.000K. 20K, 20.000. Kalau 20.000K banyak dong. 20 juta ya kalau 20K. Oke. Coba aku dijelaskan dulu alter apa sih alter? Sebenarnya kalau alter sendiri itu kalau normalnya sih kita tuh bilangnya sebenarnya adalah sisi lainnya individu itu gitu loh. Jadi kayak apa yang nggak bisa dia tunjukin di dunia nyata dia atau di kehidupan dia sehari-hari, dia tunjukin lah di sosmed dia, di alter itu. Alter berarti mungkin itu kayak aku dengan aku yang lain gitu. Jadi bisa kayak misalnya kalau di kehidupan nyatanya dia pakai jilbab. Dia nggak bisa nih lepas jilbab segala macam. Tapi di dunia alter dia bisa buka jilbab. Dunia alter. Itu multiverse lain lah. Kita di multiverse lain gitu ya. Oke. Kata mungkin gini ya, kayak misalnya kalau sehari-hari misalnya kita kerja 9 to 5, bankers pokoknya kerjaan-kerjaan yang wajar dan kayaknya emang ada norma-norma yang berlaku gitu kan. Kalau di dunia alter dia bisa mengungkapkan tabrak aja gitu ya. Jadi emang nggak selalu 18+, tapi memang kebanyakan 18+ gitu. Emang biasanya tuh kalau dunia alter tuh itu gimana sih Kim? Apa sih? Maksudnya bisa jadi nge-boom sekarang. Kalau beberapa orang yang aku temuin di dunia alter dan termasuk aku sendiri itu kan aku aktifnya gara-gara pandemi kan. Jadi 2020 gabut banget nih semua. Berarti baru mulai dunia alter? Baru. Sebenarnya udah punya akunnya dari 2013. Tapi ya dulu tuh punya akun, ya itu orang-orang pasti punya akun alter cuma buat nyari bokep. Iya kan? Cuma nyari doang. Jadi buat nyari kumpul-kumpul gitu kan ternyata kalau di apps lain itu kan folder atau video-video kayak gitu tuh nggak terlalu bisa banyak, terbatas kan. Sedangkan di Twitter tuh nggak ada batasan. Jadi mau ada video-video kayak gitu tuh nggak bakal di ban, nggak bakal kesuspend gitu-gitu. Betul. Jadi emang semuanya itu harus informasinya lebih cepat lewat Twitter. Daripada sosial media kita tahu sekarang ya, kayak maksudnya yang paling common itu kan Instagram ya. Dan masih laku ya Twitter? Masih, karena ya itu orang-orang nyari yang video 18+ nyarinya ke situ. Jadi lagi kalau Kim di dunia alter itu S apa? Sebenarnya aku gimana? Apa sih yang nggak bisa kamu ungkapkan di dunia di personal brand kamu, misalnya di Instagram yang bisa kamu ungkapkan di dunia alter kamu, di akun kamu tuh? Karena di dunia nyata tuh sebenarnya aku adalah mahasiswa S2 kan. S2, mantap. Magister gitu. Terus juga aku pakai jilbab sebenarnya. Tapi di dunia alter aku nggak pakai jilbab gitu aja sih. Jadi di sana benar-benar aku nyembunyiin identitasku, nama asliku juga nggak pakai nama asli gitu kan. Terus juga secara personal aku cuma ngasih tahu, yaudah aku lokasi Semarang. Karena capek banget, banyak banget DM masih nanyanya
do mana gitu kan, domisili mana gitu kan, terus akhirnya capek-capek udah di Semarang aja biar nggak ada yang nanya gitu. Apa sih? Kalau memang ada jasa yang normal sama yang kita bilang ya bukan nggak normal tapi tidak 18 plus lagi ya. Tidak ya. Tidak common, tidak biasa gitu. Jadi banyak banget yang istilahnya kayak call care, cuddle care, love care sama BO. Kalau BO mungkin udah sering. Kalau BO udah sering. Apa tadi yang pertama apa? Ada call care. Editor kita. Ayo, udah senyum. Call care apa ya? Kalau call care biasanya normal. Jadi kayak mereka nemenin call care. Jadi sleep call. Dulu call care tuh booming sebelum sleep call. Jadi kita ketinggalan zaman. Sleep call itu istilah baru sebenarnya, baru tahun 2022 ini lah kalau nggak salah, 2021 akhir lah, pokoknya itu baru keluar lah sleep call. Tapi sebelumnya namanya adalah call care. Call care itu sejenis, dulu masih banyak banget orang yang kayak yang anxiety, pro kontra banget sama 0809 nggak sih kalau zaman dulu? Premium itu. Jadi kita dengerin curhat. Jadi kayak dengerin curhat orang-orang, terus kita dapat bayaran, tapi intinya gitu aja. Jadi kayak mereka masang tarif berapa puluh ribu atau berapa ribu per menitnya atau per jamnya. Per menit loh, guys. Kamu nggak mau Kak? Jadi aku mau loh. Aku 30 menit 50.000. Waduh, tapi ya panas juga ya 30 menit 50.000. Terus kayak kita tidur gitu ya? Iya gitu. Nggak pernah. Sering banget, itu adalah omset pertama aku sih. Jadi duit paling banyak dapetnya dari call care. Tapi gini, pada saat call care dulu ngomongin call care, itu adalah orang mencurahkan masalah-masalahnya atau kamu malah diajak ngobrol yang mesum-mesum kayak lebih ke phone sex gitu? Kalau aku, kebetulan kalau aku sendiri, aku bikinnya benar-benar pure, nggak boleh. Gitu ya? Bukan tujuan phone sex, tapi kalau mereka membahas tentang rumah tangganya, misalnya ada nih klienku, dia telepon, masalah dia adalah karena dia merasa dia hypersex dan istrinya tidak bisa memuaskan dia seperti itu. Terus akhirnya dia curhat ya karena itu, jadi cari solusi gimana biar misalnya masalah ini terselesaikan gitu. Dia juga nggak mau cerai sama istrinya, tapi dia juga. Sorry aku potong ya. Berarti call care itu kamu kayak memberikan konseling? Ya. Bukan cuma dengerin dan iya aja enggak? Lebih kayak konseling ringan. Lebih kayak konseling ringan. Walaupun sebenarnya ada juga yang mereka nggak ada curhat apa-apa sih, cuma kayak minta ditemenin, mereka lagi kerja atau lagi di jalan. Mereka voice call. Kan ada broadcall, ada voice call, ada face call. Jadi kalau face call itu kan orang yang kalau misalnya ngeliat muka yang video call gitu ya. Enggak. Bukan, Grace. Salah lagi. Oh Tuhan, aku udah ketinggalan zaman fix sih. Terus ada namanya cuddle care. Cuddle care ini lagi saya baru dengar cuddle care. Kalau cuddle care itu sebenarnya udah booming dari tahun 2019 kan, kalau nggak salah aku pernah baca di salah satu 2022. Kayak apa ya, mereka media sosial juga, media informasi yang ada di sosial media gitu, yang udah pernah mengangkat fenomena cuddle care ini sebenarnya. Oh gitu. Ada di luar negeri juga udah ada itu Kak, pernah. Tapi sebenarnya orang-orang kalau tahu benernya cuddle care itu tuh bener-bener purely cuman ngasih sentuhan ketika mereka curhat. Jadi mungkin versinya call care ketemu lah gitu lah. Dipukul gitu. Benar, dipukul, kasih pelukan, no naked. Gitu. Pada kenyataannya banyak yang salah mengaplikasikan cuddle care itu sendiri kalau di Twitter. Jadi mereka melakukan cuddle care tapi ada penetrasinya. Itu biasanya kalau misalnya orang-orang pakai modus dulu nggak, misalnya kayak nanti upgrade deh gitu. Nanti upgrade deh gitu. Kayak saya buka cuddle care nih. Misalnya. Ini kita lagi menjajaki, siapa tahu kita bisa. Bisnisnya bagus. Ya. Padahal ada anak itu loh. Gitu kan? Oke. Lover care. Lover care itu apa jasanya apa nih? Nah, itu yang akhirnya menengahi di mana cuddle care pengen ada penetrasi. Mereka akan upgrade di love care. Oh, jadi kalau misalnya aku booking cuddle care and then upgrade in the middle. Bisa gitu. Kan harus ada konsen dulu kan. Apa dari depan dulu harus kayak misalnya kalau hubungan BDSM itu kan konsen dari awal gitu kan, rulesnya jelas.
Tapi ini kan bukan BDSM kan? Tergantung, kalau itu tergantung orangnya lagi sih, tergantung akunnya. Jadi biasanya mereka bakal janjian mau kayak banyak banget akun nanyanya ke aku karena mungkin karena akunku gede di Semarang gitu kan. Jadi orang-orang pasti nanyanya akun Semarang yang buka jasa ini gimana ya, siapa ya gitu. Nanti kalau aku tipe enak ngomong dulu, kamu bakal nyari yang cuddle care, pure cuddle care. Apa kamu sebenarnya nyarinya lover care, aku bilang kayak gitu. Jadi aku tanya dulu gitu. Kalau mereka bilang pure cuddle care, aku bakal kasih list anak-anaknya cuddle care doang. Tapi kalau dia butuh love care, ya aku bakal kasih list yang memang anak-anaknya juga bisa love care gitu. Ini ada komunitasnya nggak sih di Semarang? Nah, itu juga kalau komunitas tuh nggak ada. Cuman baru-baru ini di tahun 2022 ini dibikin base-nya Semarang, itu FWB base-nya Semarang. FWBB. Itu kamu founder? Enggak. Iya, jangan kamu ketuanya nih. Kayaknya tapi temanku kayaknya ya. Kalian nggak pernah kayak kopdar? Pernah sih. Sorry, bahasa Gen Z kopdar apa ya? Meet up kalau meet up. Shit. Gue kayak tua banget. Jelasin Warkop DKI mbaknya ya nggak sih? Ada meet up. Ada kadang-kadang meetup ada yang akhirnya dari teman-teman Twitter alter terus kita temenan yang pure temenan banget juga ada gitu. Kalau Kim maksudnya aktif di itu, maksudnya meet up sama teman-teman sama lumayan awalnya iya, cuman awalnya itu ternyata tuh Semarang cukup terkenal dengan cowok-cowok problematiknya. Apa? Cowok-cowok problematik. Aku kayak bisa call care aja kali ya, lumayan loh. Oke. Iya. Cowok-cowok gimana? Kakak-kakak editor problematik juga? Ada solusi loh ya kita di episode kali ini ya. Makanya banyak loh ini loh. Oke. Kamu pernah yang paling aneh, yang paling ini orang gini banget sih gitu. Anak alter nih. Apa tuh? Nyari mistress. Oh iya, nyari simpanan. Benar kan? Gitu. Bukan. Oke. Salah lagi. Mistress itu selingkuhan. Kalau di Dom dan Sup itu ada Mister sama babynya kan, ada slave-nya. Nah kalau buat ceweknya namanya Mistress. Dominatrix. Yes. Oh ini tetap baliknya ke Dom and Sup lagi, cuman beda lagi. Dan itu benar-benar aku pernah nemuin. Awalnya dia call care, tapi ini kamu. Enggak, dia awalnya call care dulu. Dia call care, dia curhat Pak dia gitu. Dia curhat, dia nyari yang mistress karena dia bener-bener totally nggak bisa namanya ngaceng gitu. Kalau misalnya lihat punya cewek, dia cuma ngaceng kalau misalnya lihat kaki doang. Oke. Yes. Ini fetisnya lucu ya. Tapi ya. Fetish yang emang aku nggak pernah paham adalah emang food fetish. Gini, tapi ya Kak, karena ada fetish inilah makanya alter ini juga jadi berkembang kan, jadi kencang. Karena mungkin susah buat nemuin. Susah buat nemuin, dan mereka kalau misalnya pasangannya mungkin juga susah untuk ini nggak sih untuk lebih jujur apa segala macam gitu kan. Apapun fantasi mereka gitu ya. Banyak. Jadi awalnya mereka call-care, akhirnya dia menawarkan kamu nggak mau jadi mistressku gitu sering banget tuh. Terus ada juga yang dari kaki. Soalnya iya kaki doang kan. Kaki doang itu bahkan ya kan. Mereka nggak butuh naked loh kita. Nggak butuh kan? Nggak butuh. Pure kita nggak. Dia cuman bisa biar bisa ngaceng doang. Udah. Food job. Food job ya apa Sorry. Kan kalau yang ada blow job, ada hand job, yang food job pakai kaki. Oke. Wah, teman-teman tuh harus tahu dunia ini tuh ada loh, gitu. Dan kamu jangan mendinai ketika kamu juga punya fetish ini, it's okay. Karena semua, maksudnya banyak orang itu dengan fetish yang berbeda gitu. Jadi kamu jangan kayak ngerasa jangan-jangan gue sakit mental nih, jangan-jangan. Dan ternyata ada gitu ya. Untuk releasing tension mereka aja kali gitu ya. Di samping yang cari mistress gitu, terus apa lagi yang pernah lo temuin? Yang pernah ditemuin itu kayak juga yang fetish ketek. Jadi dia cuma minta kirimin foto ketek. Ini ada. Ini aku pernah dengar. Jadi ada orang yang cuma bisa hard on. Kalau sama cewek yang keteknya bau. Itu juga ada. Banyak men kayak ya fetishnya aneh ya. Aku pernah dibayar 100.000 buat 2 foto ketek doang. 100.000 buat foto ketek doang. Lo kirim 10 juta cuy. Iya kirimnya 10 dong Ki. Iya kan. Kak kita nggak melayani 2 foto, kita melayani 10. Kalau mau ketek gue beli
paket langsung kan. Bundling lu gak usah sedih gituin ya. Iya. Oh gitu. Maksudnya gini, jadi teman-teman di altar itu melayani yang maksudnya yang memang begitu-begitu ya? Karena memang ada juga yang jual konten kalau kita bilang. Jadi kalau misalnya orang-orang taunya OnlyFans, iya OnlyFans, atau traktir gitu kan. Di Twitter sendiri juga udah bikin namanya jual konten gitu. Jadi mereka juga menawarkan foto-foto yang biasanya mereka udah bikin sendiri atau yang bisa request. Jadi gitu. Untuk memenuhi fetis-fetisnya orang-orang ini ya. Kita ngomongin apa fetis ya, padahal kita lagi ngomongin soal altar sampai ke fetis, tapi ternyata memang mungkin kesimpulan sampai sini tuh adalah altar ini sebenarnya untuk salah satu sebagai media buat tadi ya menyalurkan fetis karena juga mereka di real life nggak berani kayak gitu. Jadi kalau misalnya bisa sama pasangan juga aku rasa itu udah berumah tangga mungkin ada yang udah. Kalau yang berumah tangga, waktu yang nelfon aku sih belum berumah tangga, tapi dia punya pasangan. Tapi jadi problemnya adalah ya kasihan pasangannya dong, pasangannya soalnya bukan fetish itu. Jadi dia tiap mau having sex, ya ceweknya ya dia nggak bisa, orang cewek dia nggak nafsu sama kegiatan having sexnya gitu. Dia harus apalagi yang ngeliat kaki itu susah loh kak. Dia cuma kayak kaki doang. Tapi kan harusnya kan ya tapi udah lah ya, pikiran manusia kita nggak ada yang bisa iya itu tuh kayak ada yang udah tua gitu, main alter. Ada. Setua apa? Ada yang benar 30-an tahun. Itu belum tua, Bu. No. 40. Kalau 40. Jarak usianya jauh ya, kayak. Jarak usianya. Gimana, guys? Enggak, kita langsung kayak jarak usianya jauh. 40 enggak. Aku yang salah tanya. Ada nggak yang ber-40-50? Nah, oke. Kalau 40-50 aku jarang sih nemuinnya gitu. Tapi ada nggak sih teman, pasti kamu punya banyak teman juga yang maksudnya bukan seprofesi ya, tapi kayak yang maksudnya punya satu aspirasi lah sama kamu gitu kan, punya altar karena pengen lari dari dunia nyata, terus akhirnya buka altar, ada yang akhirnya meet up nggak? Akhirnya ada. Jadi bestie. Kalau jadi bestie ada, jadi teman ada gitu. Itu ada juga lover care juga, buka-buka gitu juga nggak? Ada yang lover care juga, ada yang dia jual konten doang. Oke. Ini mungkin agak sedikit private nih. Kalau flashback, kalau Kim sendiri terjun di dunia alter itu karena emang FOMO, tren-tren aja, atau karena apa nih gitu? Awalnya sebenarnya bikin akun itu kan 2013 tuh ya, bener tadi aku bilang cuma buat nyari-nyari akun-akun yang jual, yang menunjukkan video-video 18+ doang gitu. Terus akhirnya 2020 berapa? 2013 tuh masuk kuliah ya. Satu ya, berapa ya usianya? 18. No. Sekitar segitu. Iya, 18. Ya oke, nggak apa-apa lah ya, maksudnya kan emang curiosity-nya mau curiosity kan. Terus tahun 2020 karena pandemi gitu kan ya, jadi hidupnya di sosmed, akhirnya ya udah terjun ke dunia Twitter lagi. Terus ya tadi aku bilang masuk ke base yang awalnya nyari mutualan atau nyari teman gitu, terus tiba-tiba ya bisa jadi jemplung jadi teman kadel di hotel, staycation. Maksudnya gini, tapi itu bukan karena finance atau apa enggak kan? Enggak, sebenarnya enggak. Alasan pertamanya bukan kan, tapi alasannya lebih ke nggak bisa nutupin udah makin dewasanya kita itu ada namanya libido yang sangat tidak tertahankan. Betul. Kalau lo terkenal, bukan lo masuk ke lantur, tapi emang kalau lo sampai menyentuh burjo nama lo disebut. Itu udah terkenal banget. Terkenal coy. Iya sih. Iya kan? Ya kebayang sih sama gue. Oke. Setelah berarti berapa tahun Kim? 2 tahun kamu di dunia alter ini gitu. Semakin kesini semakin nyaman atau maksudnya nyaman itu dari segi uang juga menjanjikan, misalnya dari segi tadi ya kepuasan batinnya juga nyaman, atau kayak ini cuma tren doang nih, kayak fase aja emang fasenya Kim aja gitu. Karena menurut aku memang kalau masalah uang sangat menjanjikan. Bahkan kemarin di Lebaran kemarin aja aku dapat THR 300.000 tanpa ngapa-ngapain. Tanpa ngapa-ngapain. Emang sering yang kayak gitu ya. Bahkan karena kamu baik gitu lah, Ma. Iya. Atau dia random aja. Enggak, dia cuma ya pakai akunnya dia doang. Dia cuma minta. Aku soalnya kalau dikasih duit pasti lewat ShopeePay kan. Karena ShopeePay itu lebih terjaga kerahasiaan datanya. Kalau misalnya GoPay kan kita nama aslinya bisa muncul. ShopeePay ShopeePay letter. Kalau Dana nama kita juga muncul. Tapi Kim nggak ShopeePay letter kan? Harus ShopeePay-nya ini. Bahkan aku pernah dapat 2 juta tanpa ngapa-ngapain. Tanpa ngapa-ngapain.
Coy. Jadi you make this altar as your profession sekarang. Sebenarnya aku juga pernah yang namanya terjun ke love care-nya. Tapi nggak lama. Jadi kayak cuma layanin 4 orang kayak gitu yang 500.000 per jam. Oke. 500.000 per jam, terus lumayan ya. Terus ya udah, tapi karena aku mikirnya easy money itu nggak bakal bertahan lama gitu loh. Jadi kayak duitnya datangnya cepet, tapi ya hilangnya juga cepet. Karena kamu ngerasa bakal cepet dapetinnya kan. Terus akhirnya kayak berhenti deh dari yang love care-nya gitu. Jadi setelah dapat 4 klien gitu, berarti sekitar 2 juta berarti dapat kelar udah gitu. Nah, berarti sekarang yang Kim masih kerjakan di alternya apa? Call care. Yang 50.000 per 30 menit. Per 30. Karena sekarang kayak ada orang-orang yang nanya list, kayak aku bilang tadi nanya list ke aku, listnya Semarang dong yang CCLCBO misalnya gitu, siapa aja. CC, Cuddle Care, Lover Care. Loh, kalau udah Lover Care kenapa masih BO ya? Kalau love care mereka bener-bener nggak mau, ada yang bener-bener buka jasa nggak pengen having sexnya. Lover care apa dong? Cuman penetrasi doang. Udah. Nanggung tapi ya emang ada. Penetrasi doang udah. Udah gitu. Udah. Loh. Oke, berarti di multiverse lain, dunia alter ini sangat menjanjikan ya? Menjanjikan. For everything. For everything. Terutama kalau saya kamu ini ya, kayak tahu sama kerjaan and you wanna express yourself truly, gitu mungkin ada baiknya kalian semua bikin akun alter. Tapi Kim, kalau background pendidikannya S2, Kim punya pekerjaan 9 to 5-nya? Atau emang ya udah ini, maksudnya ini udah mencukupi nih, udah gitu? Sebenarnya kalau kerjaan karena memang belum kerja aja sih, karena pendidikanku kebetulan emang tidak bisa membuat aku kerja gitu loh. Jadi fokus ke pendidikannya dulu gitu. Oke. Karena memang nggak bisa ditinggal dan pendidikannya juga masih kayak full banget gitu. Jadi ya kerjanya cuma dari situ doang. Dan itu udah mencukupi banget. Lumayan sebenarnya, aku udah mencukupi banget. Kadang-kadang kita kayak cuma dikasih, misalnya nih, kita kan kalau di dunia alter jadi posting foto juga bebas kan, bebas banget berekspresi, mau foto seksi, mau foto gimana, pakai lingerie gitu-gitu kan. Dan ada orang-orang yang kayak suka, aku nggak jual konten, tapi ada mereka yang kayak appreciate ke aku karena mereka suka dengan foto-fotoku. Jadi mereka kasih duit. Kalau foto, Kim, maksudnya mukanya kelihatan nggak? Ada yang kelihatan, ada yang enggak. Oke. Paling kalau kelihatan, berarti fotonya nggak terlalu seksi kayak gitu. Kalau misalnya seksi banget, bakal fotonya mukanya nggak kelihatan. Dunia alter ya guys. Gen Z underground. Belajar sebenarnya di sini. Makanya dari aku cuma aku tuh kayak pengen bertanya banyak, cuman karena aku tidak ngerti ininya loh, apa sih istilahnya nih kayak. Iya. Dan harus tanya kemana dan apa juga. Wah, gila sih. Ini seru banget pengetahuan buat kita. Thank you banget ya Kim udah sharing. Apa ya, kita tuh bukan mau ngajarin teman-teman untuk masuk di alter enggak loh ya. Ini pilihan loh ya. Hidup itu pilihan. Lebih tahu. Betul. Maksudnya kan kayak generasi Rafika dulu kayak aku sama Grace. Kak Westlife. Oke, that's boys. Ya oke lah. Nah, itu kita udah banyak ketinggalan soal istilah-istilah tadi dan perkembangan anak sekarang. Bagaimanapun juga ini kita bisa tahu, jadi kita nggak, ketika kita ketemu entah dalam suasana apapun, jadi kita nggak nenggerak ke depan gitu. Iya, dan menurut aku apapun pilihan setiap individu gitu ya, dengan profesinya masing-masing, dengan apa ya, dengan misalnya nih kalau si Kim adalah pemilik alter dan orang-orang yang memakai jasa Kim, itu juga hak masing-masing orang. Kita nggak bisa bilang itu salah itu benar, as long as you are happy, ya kan? Kenapa enggak gitu? Kenapa? Iya, kenapa kacau gitu? Itu bahasa Gen Z. Enggak sih. Cuman jangan sampai maksudnya teman-teman semua itu melakukan sesuatu tuh karena FOMO, karena kalau FOMO tuh kayak itu nggak akan habis, nggak ada habis. Ya jangan karena sekarang itu FOMO tuh lagi gila-gila banget sih gitu. Oke. Jadi apa nih Kak? Ya kayaknya segitu dulu aja, dan jangan lupa buat like, subscribe dan segala macam. Dan kita juga mau tanya, kalau punya alter nggak ngaku punya alter nggak? Coba komen please di bawah ini. Oke. Pamit ya, ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan topik-topik yang lebih wow, Gen Z. Bye.
Bahasa Tetun with Grace Gunawan. Dan sekarang aku mau ngajarin Kak Kim aja, aku udah bosen ngajarin. Jangan Siapa tahu Kak Kim nanti menemui alter-alter dari Timor Leste. Kan? Siapa tahu jodoh alter di Timor Leste. Timor Leste. Jadi ada dua kata ya, dua kali. Iya, 2 kata nanti kita jadikan kalimat. Kita pintar, kita pandai kok. Kata pertama, peluk. Hakuak. Peluk aku. Hakuak hau. Oke kan? Kak Dula Kak. Hakuak hau. Hakuak hau. Ya itu artinya peluk aku gitu. Jadi lo ketemu sama orang langsung hakuak kau gitu. Aku tapi karena dia cuman call care doang. Jadi kalau telepon itu cuman telepon ni hao. Telepon ni hao. Ni hao, hai hao. Telepon ni hao sama hakuak hao. Gitu. Jadi peluk sama telepon cukup ya buat dunia alter cukup ya. Thank you. Kita ketemu lagi ya di Bahasa Tetun selanjutnya.